Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan Keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpah nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali hadir di kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk edisi hari Senin 18 Al-Muharram 1447 Hijriah, atau kita berada di 14 Juli 2025. Hingga nanti jam 10 pagi, pendengar, kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Tentu di program Presisi dan juga Edukasi ya, di kesempatan pagi hari ini dan sebelum-sebelumnya kita akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang tentu akan semakin memotivasi kita begitu ya, untuk selalu baik dan baik lagi begitu. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, sudah hadir narasumber bersama kami. Ada saudara kita gitu ya, yang saat ini belajar di UNS. Beliau ini asalnya dari Nigeria. Wah, Nigeria ini ya, alhamdulillah. Ada saya panggilnya biasa apa ya, Mas gitu atau Mas aja. Mas ya, biasa. Biasa dia panggil Mas kalau di Solo. Karena kalau di Solo sapaan itu ya kalau sepadan ya usianya atau di bawahnya Mas gitu lah gitu ya. Mas atau ya sedulur ya kalau bahasa Jawa gitu. Sedulur. Tapi ini Mas saja ya, biar akrab ya. Ada Mas Aminuh Khidir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ini, semangat selalu ya. Ya, sehat. Ini dari UNS tadi naik apa? Dari UNS naik sepeda motor. Oh, naik sepeda motor. Iya. Oh, ya berarti sudah bisa motor dan sudah punya SIM sini berarti. Ada gimana? Belum, tapi masih ada dokumen-dokumennya. Oh gitu ya, harap berhati-hati nanti begitu ya. Mas Aminuh Khidir ini adalah mahasiswa UNS asal Nigeria begitu ya. Iya. Nah, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini kita ambil tema tentang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Indonesia. Kalau biasanya kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina begitu ya. Ini ada satu luar biasa semangatnya ini Mas Aminuh Khidir ini menuntut ilmunya ke negeri Indonesia begitu ya. Ini akhir-akhir ini sibuk apa ini Mas Aminuh? Akhir-akhir ini hanya bangun tidur terus, karena sudah tahu ada janjian ke sini gitu ya. Gitu. Kalau di perkuliahan nih Mas Aminuh, apa ini agendanya? Ujian atau masih ya perkuliahan biasa atau bagaimana? Sekarang sudah selesai ujiannya, masih menunggu nilainya, semoga baik ya. Iya. Dan jurusannya apa ini Mas Aminuh? Jurusannya sastra Arab. Sastra Arab ya? Iya, Arab. Sastra Arab ini. Iya. Nigeria. Kalau Nigeria itu bahasa keseharian pakai bahasa apa sih? Bahasa namanya bahasa Hausa. Bahasa Hausa. Iya, bahasa Hausa. Bahasa Hausa itu mirip apa? Inggris gitu atau beda? Beda ya? Mirip Inggris Indonesia. Malah mirip Indonesia. Iya. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Apa yang mirip? Apa ada kata-kata yang mirip apa? Ada kata-kata yang mirip tapi ada beda untuk maknanya. Ada yang maknanya dan kata-katanya sama. Oh, apa itu? Seperti kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Iya. Kalau di sini kadang-kadang. Iya, di sana juga kadang-kadang. Artinya juga sama. Sometimes, yes. Gitu ya. Sama. Oh gitu. Iya. Makanya ini penyesuaian bahasa Indonesianya lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Oh, karena memang agak ada beberapa kata-kata yang sama gitu. Iya. Oh, kadang-kadang. Apalagi ada yang sama. Ya, ada yang ambil dari Arab seperti hari-hari Senin juga di sana Senin. Oh, di Nigeria juga Senin, hari Senin. Sabtu. Ya. Karena sudah ambil dari Arab. Oh, jadi ambilnya dari Arab. Dari sana Senin gitu. Iya, sama sampai Jumat sama. Iya. Oh, jadi memang penyerapan bahasanya begitu ya. Maka
di sana pun keseharian menggunakan bahasa Hausah tadi ya? Iya, bahasa Hausah. Atau kalau tapi tergantung daerah. Ada daerah selatan itu pakai bahasa Ibo atau Yoruba. Tapi paling banyak itu bahasa Hausah. Oh, bahasa Hausah ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya juga sama, bahasa nasional ya. Kalau bahasa nasionalnya Indonesia. Tapi kalau di Jawa ini khususnya ya pakai bahasa Jawa ya. Solo ini pakai bahasa Jawa ini. Ini tinggal di Solo berapa tahun ini? 3 tahun. 3 tahun ini sudah memahami bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa cuma sedikit. Sedikit apa itu? Iya, seperti monggo ya. Motornon, keluar magan, wis rampun. Iya, itu ya yang keseharian gitu ya pokoknya. Monggo ya gitu monggo. ya. Monggo gitu. Kalau terima kasih matur nuwun gitu ya. Mas juga bahasa Jawa, Mas. Iya, Mas itu makanya bahasa Jawa. Nah, ini kan sapaan buat kita itu kalau di Jawa itu kan Mas itu. Iya. Kalau di Nigeria apa? Malam. Ya. Malam. Oh. Bukan seperti tadi ada yang mirip. Ini malam. Kalau bahasa Indonesia itu malam itu ya malam. Kalau di Nigeria malam itu sapaan itu Mas. Ya. Gitu. Jadi sapaan. Kalau di sana itu malam ya, malam. Kalau di sini malam itu waktu gelap gitu ya. Gelap gelita, iya. Itu beda arti. Iya, beda arti. Sudah sampaikan tadi ada yang beda arti tapi sama mengucapkannya ada yang artinya sama. Gitu. Salah satunya malam tadi ya. Iya, contohnya. Iya. Makanya untuk penyesuaian bahasanya juga lebih cepat ini Mas Amin ya. Iya, lebih cepat. Sudah 3 tahun. Kalau makanan gimana makanan? Makanannya lebih enak mana? Tempat saya. Oh gitu ya. Karena memang keseharian di sana ya. Sudah lama makan. Walaupun tidak enak bagi saya itu lebih enak sana ya. Iya. Kalau terbiasa. Berarti asal mulanya Mas Aminu ngambil kuliah di Solo ini gimana ceritanya itu, Mas? Oh, ceritanya menarik sekali. Karena saya cari beasiswa di luar negeri. Saya sudah pendaftar beberapa negara seperti Arab Saudi, Brunei, Turki dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya lihat beasiswa dari UNS melalui Facebook. Gitu. Ya. Terus saya masuk ke link, saya pendaftar. Belum punya dokumen-dokumen lain seperti surat polisi dan sebagainya. Karena itu harus pendaftar cepat sebelum berangkat. Ada siswi saya namanya Jabir menonton ilmu Al-Quran bersama. Katanya Syekh ulang isi dokumen. Dokumen. Emang boleh? Iya, boleh cepat. Syekh, alhamdulillah saya pendaftar langsung diterima. Saya sampai sekarang masih berterima kasih kepada Jabir itu. Oh gitu ya. Itu temannya ada di Nigeria sana? Iya, teman saya itu dari Nigeria. Itu maksudnya teman satu angkatan gitu, seumuran? Ya bukan itu di bawah umurnya bawah saya. Oh, di bawahnya gitu. Di bawah ya. itu menuntut ilmu Quran sama saya. Yang di sananya. Iya, di sana. Iya, alhamdulillah. Jadi memang ceritanya itu kemudian bisa mengambil jurusan sastra ini yang membuat tertarik Mas Aminu apa ini? Ya, karena di pemilihannya ada jurusan, ambil jurusan yang Anda mau. Saya mau kalau ada Islam, agama Islam saya ambil atau Quran, tapi tidak adanya sastra Arab. Alhamdulillah saya sudah mulai sekolah di Nigeria, Universitas Danfodiyo University. Sudah semester 4 sebelum saya berangkat gitu. di sini ke UNS ini Solo ya. Karena itu belajar di luar negeri itu luar biasa. Ya, saya letakkan jurusan saya di sama satu jurusan berarti sana. Sama sastra Arab gitu ya. Arab, iya. Gitu sastra Arab kemudian
lebih memilih beasiswa yang ada di Indonesia gitu ya. Iya. Jadi kalau nasional lah biasanya kalau kita orang Indonesia kuliah di Indonesia mungkin biasa gitu ya. Nah, kalau ke luar negeri juga luar biasa. Luar biasa. Sama seperti yang dirasakan luar Mas Amin. biasa. Karena Indonesia itu tinggi sekali. Itu negara Islam, negara yang orangnya baik. Ya. Memang mayoritas agamanya di Nigeria Islam ya, Muslim Islam, kan? ya. Oh iya. Karena presiden dan wakil presiden Islam semua. Kalau tidak menurut tidak boleh. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap bertahan terus. Amin. Amin. Ya, selama 3 tahun. Kemudian yang diambil ini adalah jurusan sastra Arab gitu ya. Ya, sastra Arab. Belum lengkapi ceritanya. Terus nah gimana ya? Setelah ada beberapa mahasiswa yang orang-orang yang pendaftar banyak, sekitar 2 yang sudah lulus, ada babak 1, ada babak 2 sampai babak ketiga gitu ya. Setelah itu ada wawancara, setelah itu ada terakhir. Alhamdulillah saya lulus babak 1, 288. Oh, 288 peserta yang ikut sudah, gitu ya. Sudah yang daftar yang sudah lulus babak 1. Oh, gitu ya. Terus babak kedua ada 138. 138. Berarti diperkecil lagi jumlahnya gitu ya karena tahapnya ya. Iya. Terus ada bahasa Indonesia online karena itu saatnya Covid. Ada Covid, tidak bisa berangkat Indonesia langsung. Terus ada beberapa orang yang tidak ikut belajar bahasa Indonesia online. Terus babak ketiga ada 51 orang yang sudah lulus ini ya. Termasuk Mas Aminu di dalamnya. Termasuk saya, alhamdulillah. Yang final yang masuk ke Indonesia karena ada biaya sendiri, biaya tiket, biaya visa, biaya izin tinggal juga. Itu ada yang tidak bisa. Oh, karena biayanya besar. Iya, besar. Oh, iya. Ya, alhamdulillah yang berangkat 31 atau 3 orang yang 31 alhamdulillah ya. Saya termasuk alhamdulillah. Saya senang sekali. Dan itu dari ke-31 itu semuanya di Indonesia, di UNS semuanya atau tersebar? Di UNS. Karena beasiswanya untuk UNS. Oh, berarti yang daftar itu memang di UNS semua berarti ya. Tapi jurusannya ini yang berbeda ya. Iya, jurusannya berbeda juga, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Alhamdulillah ada yang baru yang lulus S3-nya dari Nigeria kemarin. Alhamdulillah nilainya bagus cum laude. Mau kembali lagi. Kembali ke Nigeria-nya. Iya. Jadi ngajar di sana mungkin ya. Ya, insyaallah. Termasuk Mas Aminu nanti juga punya cita-cita. Iya, insyaallah ada cita-cita. Cita-cita ya. Iya, insyaallah. Dan nanti akan melanjutkan lagi S2-nya. S3-nya insyaallah sampai S3. Ini S1 ya, mohon maaf. Ini masih S1 ya? S1. Oh ya, S1 berarti. Ini terhitung semester berapa kalau Mas Aminu? Semester 6 sudah selesai. Oh, sekarang semester 6 ya? Iya. Semester 6 itu masih ada berapa semester? Atau udah 2 insyaallah. Oh, 2 ya? Iya. Yakin ya? Mudah-mudahan. Yakin? Yakin ya? Insyaallah. Insyaallah. Jadi masih 2 semester lagi harus diselesaikan. Insyaallah. Kemudian nanti setelah ini ada rencana lanjutkan lagi 2NS atau mungkin kemana ini? Kalau mahasiswa baik dengan universitasnya, alhamdulillah kepala prodi saya minta saya lanjut Syekh Mas Amin di sini aja. Ya, karena beliau baik sekali. Alhamdulillah. Siapa nama dosennya? Dosennya itu namanya Pak Reza. Pak Reza. Itu kepala prodi. Pernah ke sini loh? Iya, Masya Allah. Iya, pernah ngisi di sini Pak Reza. Iya, saya ingat saya. Betul. Karena pembimbing saya itu Pak Arifuddin sudah itu kepala alumni. Kalau saya pendaftar itu mudah diterima karena saya sudah orang dalam. Iya. Maksudnya tidak orang dalam ya. Jadi Alhamdulillah. Ya, dosen-dosen saya luar biasa mereka. Baik gitu sekali. Iya, baik sekali. Kemudian berikutnya yang apa yang saya tanyakan ini Mas Aminu. Ini kan termasuk
dunia baru ya di Indonesia, di Solo. Kemudian dari cuaca tentu berbeda gitu atau mungkin agak sama atau ada samanya atau berbedanya begitu kan? Cuaca Indonesia pasti lebih enak. Lebih enak ya? Iya, lebih cenderung sejuk gitu ya? Kira-kira itu paling enak di dunia cuaca Indonesia. Malah ya? Iya. Kalau di Nigeria? Nigeria masalahnya itu cuacanya kalau dingin-dingin sekali. Oh gitu. Kalau panas-panas sekali. Saya tidak mau panas sekali, tidak mau dingin sekali. Iya, jadi pas-pasan ya. ya. Gara-gara itu saya di Indonesia, saya sedikit sekali saya sakit. Oh, iya, karena gitu. cuacanya itu cocok dengan saya. Gitu ya. Mau seperti itu. Jadi lebih enak, nyaman. Iya, lebih aman ini. Ini jangan-jangan sudah mulai apa bahasanya? Sudah mulai kerasan di Indonesia, di Solo nih maksudnya. Di Solo juga bagus. Saya lebih suka Solo. Kenapa? Karena Solo rata-rata. Tidak panas sekali, tidak. Khususnya malam Solo bagus sekali. Saya mau. Ya? Saya jalan-jalan di malam Solo. Karena saya pernah ke Cianjur, Cipanas selama 2 bulan. Magang di yayasannya Syekh Ali Jabir. Semester kemarin. Terus sana itu Cipanas, namanya Cipanas, tapi dingin. ternyata dingin, dingin sekali. Bukan panas ya? Iya, bukan panas. Itu hanya namanya. Saya tidak mau dingin sekali, tidak mau panas sekali. Saya mau rata-rata seperti Solo. Berarti Solo memang masih yang paling nyaman lah begitu ya, paling menurut Mas Amin ya? Yang paling karena nyaman. Saya pernah kemana-mana tapi lebih aman Solo. Wah ini jangan Kemuning juga saya pernah Kemuning. Kemuning itu karena dingin karena memang lereng gunung ya, bawah gunung gitu ya. Apalagi Tawangmangu, Tawangmangu gitu ya. Juga dingin sekali. Kemudian awal Mas Amin ketika sampai di Solo di Indonesia ini begitu, yang membuat kaget apa? Oh, yang terjekut. Gitu ya, gitu. Yang terjekut itu saya tidak pernah. Bukan Solo, itu Jakarta. Oh gitu. Iya, saya kalau di Nigeria merokok itu bahaya, haram, tidak boleh. Gitu ya. Kalau Anda orang baik tidak boleh merokok. Iya. Dilarang dengan tegas. Apa dia apa itu? Ya, tapi di Jakarta ada orang selamat datang, Masya Allah. Baik sekali beliau. Mendaftar kami mau ikut ke Solo. Masya Allah. Dulu beliau gitu itu membantu kami, sangat membantu. Terus katanya silakan rokok. Astagfirullah. Gak boleh. Gak boleh. Karena memang dia marah-marah. Kenapa? Kami juga marah-marah. Kenapa? Saya tidak pernah lupa ini. Gitu ya. Dan itu yang membuat terkesan ya masih teringat gitu ya. Apalagi itu ketika Mas Aminu sampai di Indonesia, sampai di Solo ini belum bisa bahasa Indonesia lancar gitu ya. Iya, belum bisa lancar. Nah, itu kan tentu juga menyesuaikan. Ini berapa lama Mas Aminu menyesuaikan itu? Ya, alhamdulillah sebelum saya ke sini sudah tahu beberapa kata-kata. Kosakata gitu lah. Walaupun tidak lancar. Itu sangat membantu saya. Terus ketika saya pendaftarnya, saya kira bahasa Indonesia tidak punya bahasa sendiri. Saya kira Indonesia itu pakai bahasa Arab. Oh gitu ya? Iya, sebelum saya awalnya. Iya, saya kira bahasanya bahasa Arab. Kenapa? Karena saya dengar Indonesia paling banyak Muslim, terus mereka putih. Gitu kalau ya? Putih Muslim, berarti Arab. Bahasa Arab gitu ya? Bahasa Arab. Jadi hampir sama dengan Arab Saudi sana. Iya. Gitu. Itu pertama ketika sampai di tentu ada culture shocknya gitu ya. Jadi budaya yang ada di Indonesia juga beda. Terkhusus di Solo ini kan juga beda juga ya ketika di beberapa daerah, karena kita di Indonesia ini di beberapa wilayah juga punya budaya masing-masing gitu ya ternyata. Dan dibandingkan dengan yang ada di Nigeria berbeda ya. Iya, berbeda. Ada yang beda, ada yang sama. Iya gitu ya. Pasti ya. Ada yang beda, ada yang sama. Tapi memang sudah menjadi cita-cita Mas Aminu untuk ke Indonesia ya.
harus dilakukan gitu ya. Iya. Kemudian pertama kali yang ditemui ketika di UNS mendaftar, kemudian bisa sampai, ini bagaimana ceritanya Mas? Apa? Ketika sampai di UNS, ini kan ada mendaftar, ini ada yang mengarahkan, ada yang ini Mas Aminu jalannya gimana dulu? Wah, saya belum lupa juga. Wah, ini Mas Sudah lupa. Iya, saya pasti saya menghadapi kesulitan. Iya. Karena menuntut ilmu itu pasti ada kesulitannya. Iya. Iya. Tapi ada orang yang bantu saya. Saya tidak lupa namanya. Kalau saya lihat beliau sekarang, saya beri hadiah kepadanya. Oh, gitu ya? Dia. Tapi masih sering ketemu nggak? Iya, itu saya belum. Kalau saya lihatnya sekarang belum bisa. Oh gitu ya. Tapi namanya saya. namanya masih ingat? Tidak tahu namanya. Oh, malah tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Iya. Saya karena saya setelah sebelum kesini sudah belajar bahasa Indonesia langsung ke prodi. Gitu. Langsung ke prodi, tidak tahu prodinya mana. Saya tanya di mana prodi sastra Arab. Banyak orang tidak tahu. Saya kesini. Muter-muter gitu. Iya. Sampai pusing. Iya. Terus saya ketemu dengan seorang Indonesia. Tidak tahu namanya, punya sepeda motor. Tanya, ngapain di sini Mas? Saya cari prodi sastra Arab, tidak tahu. Wow. Saya juga tidak tahu, tapi barang saya. Iya. Oh, tadi diantar tadi ya. Diantar. Beliau yang tanya sampai dapat wanita katanya, ada tempat tulisan ilmu budaya. Terus masuk ke ilmu budaya ada sastra Arab. Iya, karena masuknya kan fakultas ilmu budaya. Iya. Beliau sangat membantu saya. Sampai sekarang saya berterima kasih kepada beliau. Terus saya ketemu dengan Bapak Laksono. Beliau luar biasa. Bawa makan kepada saya, tapi tidak bisa makanan itu. Makanan yang tidak suka sampai sekarang. Sampai sekarang nggak? Iya, tidak suka. Apa itu makanan? Itu nasi pecel namanya. Oh, padahal enak banget loh itu. Nasi pecel enak itu. Nggak bisa masuk. Nggak mau. Baunya tidak mau saya. Iya. Padahal itu ada daun seger, ada sambal kacangnya itu loh itu. Iya. Enak loh ya. Tidak suka saya sampai sekarang. Kalau makanan Solo yang paling disukai apa ini? Ya, saya suka semua, kecuali nasi pecel. Oh, kecuali nasi semua pecel. Enak, nasi pecel. Soto, ya bagus. Seger ya. Lumayan, bakso, ya. Karena soto itu banyak air. Airnya tidak suka banyak. Kalau di Nigeria jarang ya. Ambil nasinya tinggal airnya, ditinggal gitu ya. Meskipun airnya untuk sehat bagus, tapi saya tidak suka. Iya, karena memang menyesuaikan gini ya. Butuh waktu. Ini 3 tahun pecel masih belum suka ini? Tidak mau. Tidak mau ya. Baik. Mas Aminu, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan hadirkan informasi iklan dulu ini. Break dulu. Pendengar, silakan nanti Anda dapat bergabung ya dengan Mas Aminu Khidir untuk bertanya tentang beliau. Nanti di YouTube ini ada pertanyaan nanti Mas. Nanti juga kita bacakan juga ya. Silahkan yang ingin bergabung nanti di telepon 0271638123 atau di SMS BA 081393809000. Namun kami rehat dulu dan akan kembali menyapa Anda setelah yang berikut ini. Baik pendengar, di Manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Dan pendengar masih bersama dengan narasumber kami ada Mas Malam ya tadi Malam gitu ya. Agak aneh kalau saya ya Malam Aminu Khidir gitu ya. Kalau nyapa gitu ya. Kalau di sana. Malamnya mengucapkannya seperti orang Indonesia tidak paham. Oh gitu ya.
Natanya beda. Iya, niatannya beda kan. Makanya agak aneh kalau gitu ya. Mas saja ya, lebih familiar gitu, lebih enak kalau orang Solo ya. Mas Aminu Haidir gitu ya. Alhamdulillah. Silakan yang ingin bergabung di WA, di telepon atau di komentar YouTube ya, karena saat ini kami live di YouTube di akun 102,2 Persada FM gitu ya untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan lagi Mas Aminu, masih ada waktu ini kita untuk berdiskusi gitu ya tentang bagaimana perkuliahan Mas Aminu ini ya yang ada di UNS Solo. Liku-likunya luar biasa tadi ya, perjuangannya gitu ya bersama teman-teman. Ini merelakan perkuliahan yang ada di Nigeria ini dihentikan gitu ya, dihentikan terus langsung pindah ke sini. Itu berarti kalau di Solo ini memulai dari semester 1 juga berarti. Berarti memulai dari awal ya. Iya, dari awal. Nah, tapi kalau untuk pelajaran dan sebagainya, mata kuliahnya yang dipelajari bagaimana? Apakah sama atau berbeda ini Mas Amin? Beda. Beda ya. Ada yang sama, ada yang beda. Karena di sini ada kewarganegaraan, kewirausahaan, Pancasila, Pancasila. Ada banyak jurusan yang banyak mata kuliah yang pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu. Dosennya tidak bisa sama sekali bahasa Arab. Oh gitu. Padahal jurusannya sastra Arab. Iya, sastra Arab. Iya. Tapi memang karena mata kuliahnya kan tentang Pancasila gitu ya, kewarganegaraan. Nah, itu ada untuk bahasa Arab ada pintar sekali untuk sastra untuk bahasa Arab semua. Ya, tapi ada di Nigeria juga ada namanya GST. Apa itu GST? GST General Studies. General Studies, studi umum. Oh, ya, gitu. Yang tidak bisa bahasa gitu Arab juga, tapi harus mengajar ikut. Harus ikut. Ya, di Nigeria juga ada. Jadi ada mata kuliah wajib. Wajib. Harus ya, ada wajib, gitu ada yang sama. Ada yang pilih. Semua wajib, tapi ini GST untuk semua mahasiswa bisa ikut. Berarti ini Mas Aminu kan tinggal ambil skripsi ya, betul? Ya, ambil skripsi. Sudah proposal. Oh, sudah proposal? Wah, ini berarti bentar lagi nih. Wah, ini proposal, kemudian langsung digas saja, penelitian, dan langsung ini. Asal adanya cepet ya? Ya, insya Allah. Biasanya kan cepat. Dari proposal itu 1 semester aja bisa kayaknya. Ya, bisa ya? Mungkin. Mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah. Kemudian kalau selama Mas Aminu di Solo begitu untuk biaya kehidupan dan sebagainya, ini semua dari beasiswa atau sendiri? Ya, beasiswanya itu ada biaya hidup untuk makanan. Oh gitu ya. Tapi jadi biaya untuk perkuliahan dan biaya hidup juga berarti. Tapi untuk lain-lain seperti beli jalan-jalan gitu, atau mau shopping laptop atau mau pulang sebentar kembali lagi tidak gitu. Kemudian kalau Mas Aminu ini sudah balik ke Nigeria berapa kali ini selama 3 tahun? Belum sama sekali? Ya, saya belum sama sekali. Kangen sama keluarga di sana? Iya, itu nonton ilmu harus sabar. Harus ya. Ini yang penting ya. Nuntut ilmu ini harus sabar. Ya, apalagi harus nanti sabar. ditambah S2-nya di sini, lebih lama lagi berarti. Harus pulang dulu. Pulang dulu ya. Ya, pulang dulu. Kemudian kalau perencanaan memang sudah ada bayangan belum ini Mas Aminu? Apa? Sudah ada bayangan belum keinginan untuk melanjutkan ke S2-nya nanti bagaimana begitu? Ya, insya-Allah karena di Nigeria ada kalau sudah selesai S1 harus ikut namanya NYSC. NYSC, Nigerian Youth Corps. Harus ikut. Semuanya begitu? Harus ya, semua mahasiswa yang kalau Anda asal Nigeria harus ikutnya. Jadi itu, harus ikut di sana. Ya, dapat sertifikat. Kalau belum dapat sertifikat nanti tidak bisa dapat kerja nasional. Tidak bisa menjadi calon presiden atau calon gubernur, tidak bisa. Kalau tidak ada sertifikatnya. Berarti harus gara-gara itu harus pulang sebentar. Nanti dapat sertifikat bisa kembali ke
ke yang diinginkan nanti gitu ya. Tinggal beasiswanya nanti yang dituju mana, Bi. Oh, berarti harus ke sana dulu ya. Iya, kalau S1. Nanti persiapkan ini calon presiden. Insyaallah. Karena kan punya sertifikat, semuanya berhak berarti kan, gitu ya. Semuanya berhak pilih presiden atau gubernur atau apa gitu ya. Ada pertanyaan ini Mas Aminu ya yang ada di YouTube ini. Nah, ini ada akunnya Rizkyal Ayubi. Kenal nggak ya? Nggak ya? Rizkyal Ayubi belum. Belum ya. Namanya begitu ya. Nah, ini orang Nigeria, bisanya bacaannya bagus. Coba dong untuk qiraah atau hafalan. Bener ya? Kalau di YouTube dan sebagainya itu yang merdu-merdu itu gitu. Ya, saya juga ada satu surat di YouTube saya baca. Oh gitu. Ketika saya di Yayasan Syekh Ali Jabir. Oh ya, coba ada. Ini boleh dong langsung di spill dong. Boleh. Monggo ini pakai bahasa Jawa. Monggo. Oke, surat apa mau atau terserah? Terserah saja ini. Tidak disebutkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum pilih surah saya bangun surat apa? surat duha itu, surat duha, wadduha itu. Nah ya agak pendek aja nggak apa-apa. Pendek aja. Yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dalam riwayat Qalun An-Nafi'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, luar biasa ini, alhamdulillah, enak sekali nih dengan karena memang nada dan suaranya beda dengan orang-orang Indonesia gitu lah. Bisa kalau kita itu cengkoknya gitu. Iya, orang Indonesia juga luar biasa bacaannya. Iya, luar biasa. Bagus sekali. Kalau yang di qiraah yang bagus itu memang ada gitu ya. Gitu. Kan ada diperlombakan di internasional juga begitu. Alhamdulillah. Baik, wah luar biasa ini, saya mendengar enak sekali. Saya pernah menjadi hakim MHQ di UNS. Oh gitu. Judi saya pernah. Ya. Prodi pemilih saya sebagai judi. MHQ juri. Bukan judi beda loh, judi beda. Judi itu bahaya. Bahaya, haram, enggak boleh. Astagfirullah. Juri. Penilai. Sebagai juri penilai untuk MHQ. National Day. Baik. Yang terakhir ini Mas Aminu, nggak terasa kita sudah berada di penghujung. Apa yang pengen dipesankan untuk para pemuda baik yang ada di Indonesia, yang ada di Nigeria begitu, yang bisa menjangkau syarat ini begitu, Mas Aminu, apa yang pengen dipesankan begitu? Untuk mau menyampaikan untuk pemuda-muda, sebagai niatnya bagus, ikhlas. Terus rencananya kuat. Kalau niatnya ikhlas, tidak ada sesuatu mustahil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi Allah. Karena saya mau ke Indonesia, tapi niat kuat sampai saya di Indonesia. Terus saya di Indonesia belum bahasa Indonesia, belum bisa sama sekali. Sampai sekarang bisa wawancara pakai bahasa Indonesia ini. Untuk mau S2, mau S3, mau menjadi kaya, mau menikah, mau apapun, niatnya kuat, ikhlas. Jujur, kalau jujur, ikhlas, niatnya kuat, insya Allah bisa sampai mengejar cita-citanya. Insyaallah cita-citanya insyaallah. Luar biasa insyaallah. Dapat tercapai ini, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mas Aminu Khidir bisa tercapai. Bisa tercapai insyaallah. Lulus dengan cepat, kemudian bisa melanjutkan studi berikutnya ya, S2, S3 sampai yang terakhir nanti profesor gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin gitu. Jangan lupa nanti pernah di Solo, ini sudah punya tambatan hati di Solo barangkali. Sudah kerasan di Solo, wah nanti malah tinggal di Solo nanti. Ada suatu terbesit pengen tinggal di Solo ini, Mas? Tapi kalau di sini ada nasi pecelnya sih. Nasi pecel sudah suka. Kalau di sana makanan khas apa sih? Banyak nasi, tapi sana juga ada nasi ya? Nasi ada banyak, Tapi ini ya lauknya ini. Lauknya macam-macam. Itu beda ya pokoknya. Jenis masakan rasanya juga beda ya? Rasanya beda. Oh beda, wah ini kayaknya 3 tahun gak makan masakan Nigeria nih. Jadi kangen gitu ya? Iya. Terima kasih nih Mas Aminu ya. Terima kasih. Waktunya di kesempatan pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada peserta FM. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selamat beraktivitas kembali nih ya, Mas Aminu. Monggo nanti hati-hati kembali ke UNS. Belum punya. Pakai map ya tadi. Pakai map ya. Oke, insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana pun Anda berada, demikian bersama kita ya untuk program Presisi pagi hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Swisserman, Anofi Kakbar, dan Samyut Talfidos pamit undur diri. Hidup akan terasa ringan jika hati selalu bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada